Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi cerita. Benarkah ternyata Raden Saleh menjadi member Freemason? Selamat mendengarkan. Sekelompok mahasiswa Piko the Forger diperankan oleh Iqbal Ramadan, Ucup the Hacker diperankan oleh Angga Yunanda, Vella the Negotiator diperankan oleh Rachel Amanda Aurora, Gofar the Handyman diperankan oleh Umay Sahab, Sarah the Brute diperankan oleh Agnini Haq, dan Tutuk the Driver diperankan oleh Ari Irham. Berencana untuk mencuri lukisan bersejarah. Lukisan tersebut adalah penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh, yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya. Itulah cuplikan sinopsis film Mencuri Raden Saleh. Siapakah sang maestro Raden Saleh itu? Raden Saleh memiliki nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman. Dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa Ningrat pada tahun 1807. Dia adalah cucu dari Syahid Abdullah Bustaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Syahid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Syarif Husain, tinggal di daerah Terboyo, Semarang. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan ke pamannya, seorang bupati Semarang, bernama Suro Adi Menggolo, kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemaran menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat, folk school. Salah satu lukisannya yang melegenda dan dipajang di dalam istana negara adalah penangkapan Diponegoro. Peristiwa tersebut telah dilukis oleh pelukis Belanda Nicolaas Wynneman dan dikomisikan oleh Jenderal de Groot. Diduga Saleh melihat lukisan Wynneman tersebut saat ia tinggal di Eropa.
Seakan tidak setuju dengan gambaran Paineman, Raden memberikan sejumlah perubahan signifikan pada lukisan versinya. Paineman menggambarkan peristiwa tersebut dari sebelah kanan, Saleh dari kiri, sementara Paineman menggambarkan Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah. Saleh menggambarkan Diponegoro dengan raut, tegas dan menahan amarah. Paineman memberikan judul lukisannya Penyerahan Diri Diponegoro. Saleh memberi judul Penangkapan Diponegoro. Diketahui bahwa Saleh sengaja menggambar tokoh Belanda di lukisannya dengan kepala yang sedikit terlalu besar agar tampak lebih mengerikan. Pause juga mencatat Raden Saleh seorang pria Jawa dengan cepat diterima oleh golongan elit di Eropa. Ia bergaul erat dengan petinggi-petinggi kerajaan Belanda, bahkan menerima anugerah bintang Eikenkroon. Tidak begitu banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi selama Raden Saleh di negeri Belanda antara tahun 1830 dan 1839. Minimnya catatan pause tentang perjalanan Raden Saleh selama periode 1830 hingga 1839 dilengkapi Theo Stephen melalui buku klasiknya yang berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda 1764-1962. Stephen menulis pada 1836 Raden Saleh dilantik menjadi anggota tarekat kemasonan di Loji Bersatu Kita Kuat, Indech Mag yang berada di Den Haag, Belanda. Peristiwa tersebut menurut Stephen menjadikan Raden Saleh sebagai warga asli Hindia Belanda pertama yang menjadi anggota kelompok persaudaraan Kemasonan. Jejak langkah Raden Saleh sebagai pria asli Hindia Belanda di tarekat Kemasonan diikuti Abdul Rahman, seorang keturunan Sultan Pontianak. Stephen berkata, Abdul dilantik menjadi seorang Mason pada tahun 1844 di Loji de Vriendschap di sebuah kawasan yang kini disebut Surabaya. Organisasi atau sekte apakah Freemason itu? Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak kan pada teologi apapun yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Organisasi ini diatur menjadi loji-loji besar atau kadang-kadang orient yang mandiri, yang masing-masing memiliki yurisdiksinya tersendiri, yang terdiri atas loji bawahan atau konstituen. Berbagai loji besar dapat mengakui atau tidak mengakui satu sama lain berdasarkan prinsip Mason. Sebuah loji besar bisanya menganggap loji besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama sebagai loji reguler, dan mereka yang tidak sama dianggap sebagai loji tak reguler atau loji gelap. Jejak Freemason pun dapat ditemukan di kota Surabaya. Menurut pengamat sejarah Kuncarsono Prasetyo, di makam Penelet terdapat makam dari pengikut Freemason yang berlambang jangkar dan panggaris, dan makam Yahudi berlambang bintang 8. Uraian yang diberikan seperti Theo Taksil
yang pernah dibuat menjadi seorang Mason, namun sudah keluar dari perkumpulan itu, mengatakan bahwa para Mason sangat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang mirip tata cara penyembahan setan. Kenyataan lain yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa banyak pengikut setanisme yang kemudian dibuat menjadi anggota organisasi Masonis atau Freemason. Terkait uraian yang diberikan oleh Leo Taxil, terjadi suatu pro kontra dari pihak-pihak tertentu, di antaranya dilansir dari berbagai sumber. Pro kontra dari penganut Kristen terkait Freemason. Freemasonry mengajarkan ateisme. Pada kenyataannya, Freemasonry tidak memiliki hubungannya dengan ateisme karena Freemasonry tidak mempunyai kaitan dengan sistem kepercayaan dan agama. Freemasonry adalah organisasi sekuler yang mengajarkan tentang kepercayaan agama apapun, dan dalam filosofinya menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta. Freemasonry menghancurkan gereja. Pada kenyataannya, Freemasonry membantah bahwa tidak pernah ada deklarasi bahwa Freemasonry mempunyai tujuan untuk menghancurkan gereja. Freemasonry mempunyai buku suci, yaitu Moral dan Dogma buatan Albert Pike, seorang master Freemasonry Amerika yang sangat terkenal, yang menyebutkan bahwa Lucifer adalah Tuhan Freemasonry. Pada kenyataannya, di dalam buku tersebut tidak pernah disebutkan bahwa Lucifer adalah Tuhan dari Freemason. Prasangka ini sendiri muncul akibat kesalahan pengutipan oleh Leo Taxil. Pro kontra menurut Harun Yahya, Freemasonry adalah kelompok Yahudi yang menjalankan perintah rahasia dari Ordo Bait Allah serta dari kelompok Zionis internasional. Tuduhan lainnya adalah bahwa Freemasonry mempunyai agenda tersembunyi, salah satunya untuk menghancurkan Islam, melakukan kontrol terhadap pejabat-pejabat Arab dalam masalah Palestina, menggunakan nama-nama lain seperti Rotary and Lion Club sebagai kamuflase, serta melakukan kegiatan mafia dan korupsi. Selain itu, Harun Yahya juga menuding bahwa Freemasonry menggunakan prinsip dan menjalankan upacara Kabalah, serta melakukan kegiatan sihir dan serta menyebarkan ajaran Yudaisme, ateisme, paganisme, komunisme, dan nazisme. Tudingan ini populer di dunia Islam karena mengaitkan Freemasonry dengan berbagai kepercayaan dan organisasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Topik kebencian antar agama dan faksi dalam perang salib, serta dengan masalah Palestina dan Israel. Kecurigaan terhadap Freemasonry pada masa kini ditelusuri kepada pasal 17, 22, dan 28 dalam dokumen Hama 1988 yang mencurigai Freemason, Rotary, Lion, dan organisasi rahasia lainnya sebagai alat untuk menyelipkan kepentingan Israel. Walaupun demikian, kecurigaan ini sebenarnya belum pernah terbukti dan organisasi yang disebutkan sebenarnya tidak beroperasi secara tersembunyi atau menyimpan rahasia. Dengan berbagai kecurigaan yang ada, Freemasonry berkembang di berbagai negara yang berpenduduk Muslim seperti Malaysia, Turki, Maroko, dan Lebanon. Para pendengar Satu Suro Activity, meskipun informasi dan catatan-catatan perihal kebenaran Freemason dan Raden Saleh sebagai anggota Freemason sangatlah minim, karena sekte ini yang sangat tertutup dan memegang rahasia apa yang tengah dibicarakan di dalamnya. Para pendengar Satu Suro Activity, terlepas pro dan kontra, pria Freemason adalah suatu organisasi atau sekte sesat ataupun tidak, ialah itu menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak pernah terungkap dan perlu kita waspadai. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.